tapi punya anak 3 Prabu Siliwangi ini dari istri Subang Larang. Satu namanya Syekh Rahmatullah, dipanggil Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Kalau orang Sunda asli pasti Islam. Kalau ada orang Cianjur kok Kristen, Batak itu bukan Sunda asli. Kalau Sunda asli pasti Islam. Yang mengislamkan siapa namanya? Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang. Nomor 2, anak nomor 2 Syekh Somadullah atau Walang Sungsang, diberi jabatan kepala daerah di Cirebon, maka disebut Ki Kuwu Cirebon. Kuwu itu kepala daerah lah, sampai sekarang namanya Kuwu di Cirebon. Lurah atau kepala desa ya, sini apa namanya? Lurah ya, kepala desa. Ini Kuwu kalau di Cirebon. Ki Kuwu Cirebon mengislamkan orang Cirebon dan sekitarnya. Dia sakti, Ki Kuwu Cirebon sakti orangnya. Satu, punya kesaktian ajidipa, bisa memahami bahasa binatang. Kalau ada semut lagi bertengkar dia paham. Kedua, titi murti, bisa kelihatan besar raksasa. Ketiga, halimun, bisa ngilang orang ketok. Walaupun sampean duwe halimun, alfamart entek boleh. Hati-hati di orang Cirebon ini sakti-sakti, masya Allah. Yang anak perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, putra Prabu Siliwangi ini. Dinikah oleh Habib dari India namanya Said Abdullah Azmat Khan. Punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Syarif Hidayatullah itu dari bapak Habib, dari ibu cucunya Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Paham tidak? Ya biar tahu aja, biar tahu dongeng ini. Jadi sebab yang melebu Islamnya Raja Siliwangi sebab mendengar baca yang baca cantik. Coba kalau yang baca nggak cantik, nggak tertarik dia. Maka cantik itu perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad, afdolil anbiya'i wa khatamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Ada lagi, satu lagi, di Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat, Kerawang, tahun 1300, tahun 1430, ada ulama dari Cina namanya Syekh Hasanuddin ngajarkan Al-Quran di desa Rengas Dengklok, Kerawang. Karena dia qori maka disebut Syekh Qura, namanya Hasanuddin. Raja Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa mendengar ada agama baru, apa ini, saya bunuh. Berangkat dari selatan, dari Ciamis, dulu kan di Ciamis itu kerajaan Pajajaran, ke utara, sampai di sana ada santrinya Syekh Qura lagi baca Quran, suaranya enak, lagunya merdu, didelok bocah wadon kutilang kuning tinggi langsing. Ini di kepanjen golek angel golek. Nek suwale gak kata suwale iki. Suwale kuning, suwale tinggi, suwale langsing. Apa iku? Ireng pendek gembrot, masyaallah. Itu Raja Siliwangi. Tenang ya, tenang. Mboten ngarang saya itu Raja Siliwangi. Jangankan mau membunuh Syekh Qura, malah klepek-klepek jatuh cinta pada santrinya Syekh Hasanuddin namanya Subanglarang. Subanglarang namanya. Langsung ngelamar, untuk saya saja, saya kawin. Silakan, ente harus masuk Islam. Udah masuk Islam.
langsung masuk Islam. Konon masuk Islamnya tidak tenanan, tidak sungguhan Raja Siliwangi ini, bahkan ada yang mengatakan murtad. Tapi punya anak 3 Prabu Siliwangi ini dari istri Subang Larang. Satu namanya Syekh Rahmatullah, dipanggil Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Kalau orang Sunda asli pasti Islam. Kalau ada orang Cianjur kok Kristen, Batak itu bukan Sunda asli. Kalau Sunda asli pasti Islam. Yang mengislamkan siapa namanya? Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang. Anak nomor 2 Syekh Somadullah atau Walang Sungsang, diberi jabatan kepala daerah di Cirebon, maka disebut Ki Kuwu Cirebon. Kuwu itu kepala daerah lah, sampai sekarang namanya Kuwu di Cirebon. Lurah atau kepala desa ya, sini apa namanya? Lurah ya, kepala desa. Ini Kuwu kalau di Cirebon. Ki Kuwu Cirebon mengislamkan orang Cirebon dan sekitarnya. Dia sakti, Ki Kuwu Cirebon sakti orangnya. Satu, punya kesaktian ajidipa, bisa memahami bahasa binatang. Kalau ada semut lagi bertengkar dia paham. Kedua, titi murti, bisa kelihatan besar raksasa. Ketiga, halimun, bisa ngilang orang ketok. Walaupun sampean duwe halimun, alfamart entek boleh. Hati-hati di orang Cirebon ini sakti-sakti, masya Allah. Yang anak perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, putra Prabu Siliwangi ini. Dinikah oleh Habib dari India namanya Said Abdullah Azmat Khan. Punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Syarif Hidayatullah itu dari bapak Habib, dari ibu cucunya Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Paham tidak? Ya biar tahu aja, biar tahu dongeng ini. Jadi sebab yang melebu Islamnya Raja Siliwangi sebab mendengar baca yang baca cantik. Coba kalau yang baca nggak cantik, nggak tertarik dia. Maka cantik itu perlu. Ya. Al-Quran pertama waktu zaman Rasulullah ditulis dengan tulisan Arab yang tidak sempurna. Boten wonten titik, ba, ta, nun, ya, podo, sama, gak ada titiknya, gak ada bedanya. Jim, ha, ho, sama. Ya Allah, dal, sama, boten titiknya. Para sahabat bisa baca Quran, tapi setelah Islam tersebar semakin melebar, maka masyarakat Islam kesulitan baca Quran. Gimana bacanya? Gak ada bedanya satu sama lain. Maka ada seorang ulama yang berjasa besar. Di mana-mana ulama berjasa, di mana-mana ini. Ada seorang ulama yang berjasa besar, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Yang wafat tahun 62 Hijriah. Beliau membuat titik wad'un nuqat 'alal huruf. Ba titik siji ngisor, ta titik 2 di atas, ta 3 di atas, jim titik nang tengah, ha non titik, ho titik di atas, dal tanpa titik, zal ono titike. Paham mboten? Siapa yang bikin? Sudah ada titik, Islam semakin tersebar, masih kesulitan baca Quran. Maka ada ulama yang berjasa besar, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, sing gawe Imam Khalil niku tahun 180 Hijriah. Ulama berjasa besar. Ageng mboten jasa, ageng mboten. Kita bisa baca kan ada harokat,
Imam Khalil bikin harokat itu. Wis ono titik ono harokat, baca Quran masih banyak salah. Kalau baca Quran salah jangan dapat pahala, malah dapat laknat. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri, kan dibaca tidak benar. Maka ada seorang imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Ini pulang supaya apa nih? Pulang supaya apa ya? Tahu sejarah. Ngarang gawe ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Tahun 224 Hijriah. Rasul udah wafat 224 tahun. Baru ada ilmu tajwid. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Siapa yang ngarang? Nggak akan saya ulang, nggak akan saya ulangin ya. Lupa ya terserah, nggak akan saya ulangi. Sekarang kita tinggal baca, tinggal rajin baca, sudah gampang. Anak ono tajwide, ono harokate, ono titike, wis tinggal baca. Jazahumullah khal jaza'anna wa umatil islamiyah. Allah mudah-mudahan membalas dengan pahala yang besar kepada imam-imam yang telah berjasa besar memperbaiki Al-Quran, tulisan Quran. Kita tinggal baca saja. Pagi-pagi sebelum ngejak ngomong kalau menungso, ayo ngejak ngomong kalau Allah dulu, itu baca Al-Quran. Mau gampang jam 10 tukaran, kena wis lah tukaran peteng-tengan, nggak apa-apa jam 10. Tapi pagi-pagi sebelum peteng-tengan dengan manusia, dengan Allah dulu, ayo kita dialog, itu baca Al-Quran. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi fala tu'addu wala tuhsa ajaibuha wala tusamu alal ikhtari bis-sa'ami qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihab lillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Apa? Ayatu haqqin rahman muhdatsatun qadimatun. Muhdatsatun qadimatun. Saumpama iki Quran, saumpama iki mushaf, saumpama iki mushaf baru anyar iki dicetak di Surabaya tahun sekian, kertasnya anyar, tintanya baru, yang nyetak manusia baru nggak? Baru. Tapi Quran sebagai sifatul kalam, sifatnya Allah itu sifatul kalam qadimah. Jadi Quran itu ya hadis ya qadim. Paham mboten? Kalau didelok ikinya Qur'ane mushafnya hadis barang anyar iki, tapi hakikatnya Quran sebagai sifatnya Allah qadim. Maka ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran sebagai mukjizatnya Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, hebat moten. Masih ono hilang, tinggal dongeng tok ceritane. Nabi Musa tadi apa? Tekannya kuat sakti, hebat moten. Masih ada? Nggak ada. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, lumpuh, buta, masih ada? Nggak ada. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad masih ada tidak? Yaitu Al-Qur'an ila yaumil qiyamah. Monggo panjenengan semua harus bisa baca Quran. Yang belum bisa sudah kadung tuwek, monggo belajar, jangan malu. Tapi anak putu panjenengan yang masih kecil, masih remaja, ayo
harus bisa baca Quran. Pesantren walaupun modern kaya apa, orang pesantren modern SMP, SMA, SMK, oke, nggak apa-apa, tapi harus ada wajib ngaji Al-Quran, harus wajib dalam pesantren itu. Kalau namanya pesantren ya, walaupun modern, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi, tapi tetap harus ada ta'limul Quran bin nadhar, dengan baca yang mujawwadah, nggak apa-apa, harus ada itu. Kalau tidak, hilang Al-Quran ini. Paham betul? Nah, pun itu nomor satu. Pertama, first step al-khutbatul ula, Sayyidina Muhammad Rasulullah membangun masyarakat jahiliyah dengan membaca Al-Quran.